Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya aja. Saya selalu buat kalian semuanya rezekinya lancar, tambah penak lek megawe, sehat selalu, pokoknya bahagia selalu. Tak dongakne yang baik-baik. Yang lagi mencari pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga kerjaannya lancar, gajinya gede. Pokoknya dilancarnya ya. Nah, aku mau cerita sesuatu tentang cerita hororku. Jadi aku pernah mengalami kejadian-kejadian horor ini. Aku ingat sebenarnya lama banget, bukan ingatnya sekarang ya, tapi sepanjang kehidupanku aku selalu ingat itu guys. Sudah ingat dan alhamdulillahnya saat itu aku nggak takut. Apa karena aku masih kecil ya. Nah, cerita ini berawal dari aku pindah rumah. Nah, rumah aku tuh selalu di tempat-tempat yang kayak menurut aku tuh kayak lumayan ada sejarahnya loh. Yang sana di Putok, tahu Putok kan kayak di bukit itu juga sendiri walaupun yang di bawah tuh rumahnya banyak. Nah, di Putok itu aku juga sendiri, tapi waktu di Putok itu tadi aku masih bayi, masih ada gambarannya tuh sedikit-sedikit kebayang di memoriku, cuman nggak inget banget gitu. Ya udah itu kita pindah ke bawah. Nah, ke bawah itu maksudnya masih satu desa itu, tapi agak berapa menitan gitu loh pindah ke yang bawah, nggak di bukit. Setelah itu kan dibeli, itu yang dijual, yang tanahnya di situ dipindah ke yang bawah itu untuk beli tanah yang di bawah itu tadi ya guys. Nah setelah di situ aku masih inget kira-kira tuh aku belum sekolah itu ya, belum sekolah aku inget karena aku sekolah sudah pindah di tanah yang di hutan itu. Nah udah beberapa tahun lah aku di situ sama keluargaku. Nah, pindah lagi di bawah yang di hutan itu tadi. Nah, di hutan itulah aku kayak ada mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Aku inget maksudnya penampakan-penampakan yang seperti itu bukan penampakan pun, tapi aku kayak dipermainkan oleh makhluk yang kayak gitu guys. Ini beneran aku nggak cerita ngawur ya, karena menurut aku kalau mengarang cerita itu aku takutnya nanti akan terjadi gitu kan. Kalau ini kan aku memang beneran sudah pernah terjadi seperti itu. Nah ceritanya gini ya, ada kejadian yang aneh banget menurut aku sudah sekolah. Nah mama aku kan cari rambanan, bapak tuh lagi merantau di Malaysia kalau nggak salah. Adik aku ke rumahnya mbok ya, mungkin ya di beda desa yang sekarang itu dekat sama rumahku yang sekarang, rumah mama yang sekarang. Nah udah itu aku pulang sekolah, aku buka pintu kan aku udah tahu tuh kuncinya nanti ditaruh di mana, itu tempat rahasia buat ya keluarganya saja, nanti kuncinya ya cuman satu itu guys, jadi ditaruh di mana gitu, dikasih tahu yang tahu cuman kita. Nah, setelah aku buka pintu itu tahu nggak, itu ada ular beneran gede banget, bener ini, gede banget jatuh dari atap rumah itu. Aku langsung, hah, aku gitu. Aku masih merinding ini guys, beneran merinding. Soalnya baru kali itu kayak tahu ular yang kayak di TV-TV gede banget. Tapi anehnya guys, karena aku penasarannya larinya itu ular kemana gitu kan. Akhirnya udah, aku teriak, habis saya teriak itu aku langsung buka lagi itu pintu gitu. Aku buka pintu udah nggak ada itu ularnya, sampai aku takut untuk tidur, aku nangis beneran ketakutan yang histeris. Dan akhirnya aku tidur di rumahnya mbokku yang masih di, bukan kota ya, tapi masih di dekat jalan jalan raya. Kalau rumahku itu nggak ada orang yang akan turun kalau bukan memang penduduk yang sekitaran situ gitu loh. Setelah ada ular itu tadi guys jatuh, terus kok nggak ada, akhirnya aku kan takut ya, tidur di rumah itu beneran was-was, sudah takut. Makanya bukannya aku nggak kerasan sama orang tuaku ataupun aku malu dengan rumahku yang apa kayak gede gitu, enggak, tapi ya karena aku tuh banyak takutnya tuh di situ, kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Lagi kejadian lagi, aku beranikan diri lagi, dan dulu untungnya kan nggak ada YouTube ya, jadi kita nggak bisa melihat cerita-cerita yang horor gitu, nggak terlalu takut gitu loh. Nah setelah itu guys, aku disuruh sama orang tuaku untuk beli minyak tanah. Disuruh beli minyak tanah, sebelumnya aku sudah marah-marah, sebelumnya nggak tahu, lupa ya, karena itu sudah ada
hal yang nggak menyenangkan gitu, bukan pertengkaran sih, agak jengkel gitu sama orang tua. Terus orang tua aku nggak tahu mungkin nyuruh aku ngapain, terus aku nggak mau gitu loh. Terus aku disuruh lah untuk beli minyak tanah itu sama orang tua. Akhirnya dengan perasaan aku yang kacau balau itu, aku marah-marah di perjalanan itu ngomel-ngomel sendiri. Dan itu mau menjelang maghrib, aku ingat itu jam 5 15 atau berapa gitu, aku masih inget banget soalnya matahari belum terbenam. Nah saat itu aku kayak gini nih, bilang bilangnya yang aku ingat tuh kayak, kan aku melecur ya guys saat itu, kayak gitu, full gitu pokoknya di perjalanan tuh kayak ngomong ngedumel-ngedumel kayak gitu. Nah setelahnya itu guys, tahu nggak, aku sampai jam 8 atau jam 7 itu aku muter terus di situ. Aku rasanya ngerasa juga sih, ngerasanya tuh cuman kayak loh, kok nggak sampai-sampai aku jalan kok tetap di sini. Itu lama loh, lama banget aku sampai, ya Allah gitu. Untungnya aku pernah ngaji guys, jadi katanya guru ngajiku itu Mbak Hara, aku masih ingat itu diajarin gini, udah kamu belajar, Mbak Hara atau siapa ya guys, pokoknya aku disuruh baca surat-surat gitu yang aku bisa, jadi surat pendek aku mengingat sama yang di atas gitu. Ya Allah bantu aku, karena aku sudah capek muter-muter di itu di alas itu tadi gitu loh, beneran muter-muter nggak sampai-sampai di toko. Terus kayak kok kok nggak ada orang yang lewat sama sekali juga. Terus kok aku kayak lama, aku ngerasa sudah aneh tuh. Akhirnya udah aku kayak nangis ya, udah ingat orang tuaku juga, kayak mak maaf gitu dalam hati, kayak gitu, mak maaf aku takut gitu ya. Tapi itu nggak aku ceritakan sama orang tua, dan orang tua tahu nggak kenapa, itu aku dimarahin, pulang tuh dimarahin, kamu disuruh kalau nggak mau gini 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 gitu kan, kalau nggak mau wes kok sampai ya ini belum pulang gitu. Itu minyak tanah aku ingetnya, kan kita pakai lampu yang di kompo itu loh, lampu apa sih namanya lali aku. Nah itu makanya butuh si minyak itu tadi, dan minyaknya sudah habis. Akhirnya kan di rumah gelap-gelapan gitu, dan aku belum pulang, ini orang tua aku nyari. Untungnya aja aku setelah muter-muter aku baca-baca itu, aku nangis, aku bisa istilahnya mak tolong aku gitu, dalam bukan dalam hati, mungkin aku memang beneran ngomong. Ya udah, dari kejadian kayak gitu tuh aku, namanya anak kecil ya nggak bisa mikir lagi, udah berlalu. Sekarang ini memori itu inget banget aku. Nah ada lagi kejadian waktu itu, kan ada tetanggaku yang sudah meninggal, tetangga ya, ada rumah, rumah kita tuh jauh-jauhan di alas itu, bukannya nggak ada rumah sama sekali, tapi jauh banget. Cuma tahu mungkin setelah semak-semak terus kayak ada genteng gitu loh, gitu. Nah di situ itu mbah 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 Wanti namanya, sudah meninggal. Nah itu hujan ya guys, waktu itu hujan deras. Terus aku tuh menghadap ke sana tuh, eh, kok nggak ada orang gitu ya kan. Biasanya Mbah Wanti itu ada, terus anak-anaknya, cucunya kan di situ juga biasanya kadang-kadang. Tapi kok nggak ada cucu, kok kayak sepi, karena mbahnya sudah meninggal kan, rumahnya yang sebagian itu sudah diambruk no. Setelah kayak gitu loh, tiba-tiba aku tuh membayangkan sebenarnya, apa nggak ngerti ya, memang mungkin bener yang dikatakan orang yang tentang kayak gitu. Kalau kita membayangkan misalnya, maaf ya, kayak pocong, kayak kuntilanak,